Mengce berkata, semua manusia ada 4 buah hati. Mengce atau dikenal dengan sebutan Mencius lahir di tahun 372 sebelum Masehi dan wafat dalam usia 83 tahun pada tahun 289 sebelum Masehi. Mengce adalah murid dari Se Tu Niu, di mana Se Tu Niu adalah murid langsung dari Nabi Kongce. Nabi Kongce sendiri lahir pada tahun 551 sebelum Masehi dan wafat di tahun 479 sebelum Masehi. Maka selisih kurun waktu antara masa Nabi Kongce dan masa Rasul Mengce adalah 107 tahun. Di zaman perang antar negara atau Chan Kuo Sitai di abad keempat sebelum Masehi, di negeri Zhou, daerah Gunung Ma'an di daratan Tiongkok kuno, lahir seorang bayi yang diberi nama Ke, artinya kereta. Nama ini dipilih karena bayi tersebut lahir dalam perjalanan wisatanya suami istri marga Meng. Sayang sekali sang ayah telah meninggal di usia balita Mengke dan hanya ibunya seorang sebagai orang tua tunggal membesarkannya. Kelak setelah dewasanya, Mengke dikenal sebagai Mengce. Orang kemudian memberinya gelar Ya Sheng atau Rasul dikarenakan kegigihannya di dalam mempertahankan kemurnian ajaran agama Rujiao atau agama Konghucu di zamannya. Dan di dalam kehendak Tuhan Yang Maha Esa, juga ajaran agama Rujiao ini berkembang hingga kini, menembus zaman, melintas benua, dianut berbagai bangsa, dan diterjemahkan dalam banyak bahasa. Di masa kecil Mengke diasuh dengan bijaksana oleh sang ibu demi mendapatkan lingkungan yang baik agar anak ini dapat tumbuh menjadi orang baik pula. Maka sang ibu rela berpindah rumah hingga 3 kali. Pertama, ibu dan Mengke kecil tinggal di dekat kuburan. Setiap hari Mengke menyaksikan iringan orang berkabung yang memberangkatkan jenazah untuk dimakamkan. Maka Mengke kecil dengan cepat meniru upacara ritual perkabungan. Sang ibu pusing melihatnya, khawatir dengan kelakuan anak ini yang pasti akan mempengaruhi perkembangan hidupnya. Sang ibu mengambil keputusan pindah rumah. Perpindahan rumah sekali ini di dekat pasar, tempat para pedagang berjualan. Mengke adalah anak yang cerdas, dengan cepat meniru kelakuan para pedagang dalam berjual beli. Di masa itu pedagang dipandang rendah karena dianggap kurang jujur. Maka melihat kelakuan Mengke yang berpura-pura sebagai pedagang yang sedang berjualan, sang ibu pusing lagi 7 keliling, memikirkan masa depan anak ini. Sang ibu tidak ingin anak ini kelak dewasa menjadi pedagang. Maka pindah rumah sekali lagi. Sang ibu mencari rumah di dekat sekolah. Setelah itu hati sang ibu menjadi tenang karena Mengke kecil ini suka mencuri dengar pelajaran yang diajarkan guru dari luar jendela ruang kelas sekolah itu. Karena sering mendengar dan menyerap pelajaran guru dari luar jendela ruang kelas, dan suatu ketika guru memberi pertanyaan pada murid dalam kelas, ternyata tidak ada yang mampu menjawab. Mengke kecil secara tidak sengaja dengan spontanitas bersuara menjawab pertanyaan itu dari luar jendela. Guru di dalam kelas terkejut dan menyuruh Mengke masuk. Lalu ditanyain asal-usul dan alasan mengapa berada di luar kelas. Akhirnya guru bersimpati dan mengizinkan Mengke bergabung ke dalam kelas untuk belajar, bahkan diberi bantuan beasiswa.
Mengke dengan cepat dapat melahap pelajaran yang diajarkan guru. Namun suatu ketika Mengke menjadi bosan dan bolos sekolah. Mengetahui anaknya bolos sekolah, sang ibu serta-merta memotong benang tenunan kain yang sedang dikerjakan di hadapan Mengke. Terkejut dan takut bukan main karena mengetahui ibunya sedang marah, cepat-cepat Mengke berlutut dan mohon maaf, mengakui kesalahannya. Ibunda berkata, "Wahai anakku, engkau telah memulai menuntut ilmu di sekolah, tetapi kemudian engkau putus sekolah di tengah jalan. Sama artinya tenunan kain yang ibu kerjakan ini diputus di tengah. Kain setengah jadi ini menjadi rusak, tidak memiliki harga lagi. Sekolah harus berkesinambungan, jangan terputus di tengah jalan, agar kelak engkau bisa menjadi orang berguna." Sejak itu, Mengke rajin belajar dan tidak pernah bolos sekolah sekalipun lagi. Di usia remaja, Mengke mengetahui ada seorang guru lain yang bernama Si Tu Niu adalah muridnya Nabi Kongzi. Maka Mengke dengan gigih berusaha mencari sampai akhirnya menemukan guru Si Tu Niu yang menerimanya sebagai murid. 3 tahun Mengke belajar di bawah bimbingan guru Si Tu Niu. Belajar tanpa lelah, siang malam, 4 musim silih berganti tanpa berhenti belajar. Setelah tamat belajar dari Si Tu Niu, sang Mengke menjadi tersohor namanya sebagai pemuda terpelajar yang bijak, dan orang-orang memanggilnya Mengce atau sarjana Meng. Mengce sangat yakin akan kebenaran ajaran Lu Jiao atau agama Kongzi yang diajarkan oleh Nabi Kongzi. Dan Mengce mengadakan perjalanan keliling berbagai negara di daratan Tiongkok kuno saat itu. Raja-raja berbagai negara yang dikunjungi sangat hormat kepada beliau, yang selalu menganjurkan penerapan pemerintahan yang berperi cinta kasih kepada rakyat. Setelah selesai perjalanan keliling di berbagai negara tersebut, Mengce kembali ke kampung halamannya dan menerima murid. Ada sebuah desa yang tidak jauh dari kediaman Mengce. Suatu hari digemparkan oleh hilangnya seorang anak kecil. Sang orang tua dengan sedih dan bingung datang minta tolong kepada Mengce. Lalu Mengce mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang tua tersebut. Mengce lalu meminta mereka pulang. Dalam 3 hari anak itu pasti ada orang yang mengantarnya kembali. Demikian Mengce menasihati kedua orang tua tersebut. Dengan penuh keraguan, namun sudah habis akal, kedua orang tua itu pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, datang kembali kedua orang tua itu menemui Mengce. Tetapi sekali ini mereka membawa kabar baik bahwa anak mereka telah diantar pulang oleh seseorang yang baik hati, persis seperti dugaan Mengce. Setelah mengucapkan terima kasih lalu berpamit pulang, kedua orang tua tersebut. Kejadian ini dengan cepat menjadi buah bibir penduduk sekitarnya, sehingga nama Mengce semakin terkenal. Ada yang menganggap Mengce itu setengah dewa yang bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Karena penasaran, murid-murid bertanya kepada Mengce, apa dasar logikanya guru bisa mengetahui bahwa anak hilang itu bisa selamat dan kembali ke rumah dalam 3 hari? Mengce menjawab dengan tenang, saya setelah tanyakan kondisi anak itu pada orang tuanya, bahwa anak itu normal saja, tidak bodoh,
Dia juga tahu alamat rumah serta nama kedua orang tuanya. Dia juga tahu dan mampu menyebutkannya dengan baik. Maka anak itu mungkin hanya tersesat. Dan dia bisa bertanya kepada orang yang dijumpai. Dan akan ada orang yang kasihan melihat anak kecil yang tersesat itu serta mengantarnya pulang. Murid kembali bertanya, "Mengapa guru begitu yakin? Bukankah bisa saja anak itu bahkan bernasib buruk bila berjumpa dengan orang jahat yang akan mencelakainya?" Mengce menjawab, "Semua orang pada dasarnya hatinya baik. Dan ada 4 buah hati di dalam setiap manusia." Muridnya melongo dengan penasaran dan ingin tahu lebih jauh. Lalu mendesak guru Mengce untuk menjelaskan tentang 4 buah hati yang dimaksud itu apa. Mengce menjelaskan bahwa setiap manusia ada 4 buah hati. Hati yang pertama yaitu bersifat empati, di mana dalam keadaan normal orang akan merasa kasihan serta ingin membantu ketika melihat orang lain dalam kesusahan. Hati yang kedua bersifat malu berbuat jahat, di mana dalam kondisi normal orang itu akan merasa malu bila berbuat jahat. Hati yang ketiga bersifat mau mengalah, di mana dalam keadaan normal orang akan memberi kemudahan atau mengalah kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan hati yang keempat itu bersifat bisa membedakan benar atau salah, di mana dalam keadaan normal orang akan jujur mengakui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Manusia yang tanpa keempat hati ini, saya sungguh tidak tahu menyebut mereka sebagai apa. Hanya yang memiliki 4 hati inilah yang pantas disebut sebagai manusia. Oleh karena itu saya yakin sekali semua manusia meskipun sedikit akan memiliki 4 hati ini. Maka anak itu diselamatkan serta diantar pulang oleh orang baik yang dijumpai di jalan ketika dia tersesat. Mengce menambahkan, semua orang harus waspada dan ingat untuk menjaga keempat buah hati mereka agar selalu berfungsi melaksanakan tugasnya. Karena 4 buah hati itu adalah jiwa yang memberikan nilai kemanusiaan dirinya. Itulah yang disebut inner beauty atau keindahan jiwa yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia dengan nilai yang tak terhingga harganya. Keempat hati ini harus selalu dirawat, disirami, dipupuk dan diberi anti hama serta dijaga kebersihan lingkungannya, layaknya kita merawat tanaman di kebun. Maka hasilnya akan mendapatkan buah yang manis, subur serta indah dan menyenangkan. Inilah makna hidup manusia yang paling dasar sesungguhnya, menjanjikan kebahagiaan dengan berpedoman pada menjaga dan merawat hati agar tidak terpengaruh pada pikiran jahat, pikiran tidak jujur, rakus, dendam, benci, dan berbagai sifat negatif lainnya. Hati manusia yang dibina dirawat dengan baik disebut Xiu Xing. Wajib dilakukan setiap hari sampai mampu mengasah watak sejati di dalam jiwa, yaitu Yang Xin, sehingga melekat menjadi tabiat sifat kepribadian yang mana akan memancar keluar sebagai aura positif. Pembinaan diri dibutuhkan Cheng,
yaitu iman, ketulusan hati, tekad, kejujuran pada diri sendiri dan orang lain. Xiushen Yangxin, yaitu membina diri merawat watak sejati, harus didorong terus sampai ke puncak kebaikan, zhishan, yaitu di mana mampu memberi kebaikan atau manfaat tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada keluarga, pada lingkungan, pada negara, juga pada dunia. Demikianlah sesi video ini, semoga bermanfaat. Sancai.